Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengikuti pelayanan firman Tuhan dengan satu topik, kuk yang Tuhan pasang itu enak dan ringan. Kuk yang Tuhan pasang itu enak dan ringan. Kita membaca dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Ayat ini berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi ayat ini saudara-saudara memberi kita sebuah pengharapan bahwa kuk yang Tuhan pasang pada hidup kita itu, ayat ini bilang enak dan ringan. Kuk yang Tuhan pasang pada kita itu enak dan ringan, tentunya tidak sekedar penghiburan semata, tetapi di dalamnya ada konsep atau pengajaran yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama pada kesempatan ini. Fakta tentang kuk yang Tuhan pasang, yang pertama adalah, sebelum kita lanjut, jadi fakta tentang kuk yang Tuhan pasang, kita perlu tahu bahwa tidak ada orang yang luput dari pikul kuk, ya. Tidak ada orang yang luput dari pikul kuk yang Tuhan pasang. Jadi setiap orang yang mengikut Tuhan, ini fakta yang tidak boleh kita abaikan, sehingga kita tidak salah paham. Kita beranggapan mengapa saya harus pikul kuk, dan kita merasa bahwa hanya kita yang memikul kuk atau memikul beban. Karena kenyataannya saudara-saudara, Tuhan mengajarkan pada kita, saya akan minta bantuan membaca dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat yang ke-29. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada orang yang tidak luput dari pikul kuk yang Tuhan pasang. Matius 11 ayat yang ke-29. Nanti ada dua orang bisa gantian. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29, firman Tuhan. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, pikulah kuk yang kupasang. Jadi ini adalah perintah dari Tuhan kepada kita untuk memikul kuk yang Tuhan pasang. Jadi saudara-saudara, saya berharap saudara memahami bahwa pikul kuk itu adalah sebuah perintah. Jadi tidak hanya seseorang atau beberapa orang atau sekelompok orang yang mendapatkan beban untuk pikul kuk, sementara sebagian orang tidak. Jadi semua orang percaya, semua orang Kristen, semua anak Tuhan harus pikul kuk. Nah, bahkan ada ayat yang mengatakan, Matius 10 ayat yang ke-38, Matius 10 ayat 38 mengatakan,
Jadi saya ingin bicara tentang fakta tentang atau fakta hal memikul kuk yang Tuhan pasang. Matius 10 ayat 38, sana dijelaskan bahwa jika seseorang tidak pikul kuk atau tidak pikul salib, justru ia tidak layak bagi Tuhan. Matius pasal 10 ayat 38, kita melihat secara bergantian bisa membantu. Jadi saudara-saudara jangan salah paham bahwa semua orang yang ikut Yesus, semua orang yang ikut Tuhan, semua harus pikul kuk, harus pikul salib, ya. Pikul yang namanya beban. Ayat 38. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa yang tidak memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus, ia, ayat ini katakan, tidak layak. Jadi saudara-saudara jangan salah paham, saya ulang-ulangi, bahwa pikul salib itu bukan pilihan. Pikul kuk itu bukan pilihan. Kita tidak bisa memilih, kalau boleh saya gembala tidak usah pikul kuk. Kalau boleh saya tidak usah pikul beban. Karena ketetapan Tuhan, Matius 11 ayat yang ke-29 tadi, pikulah kuk yang kupasang. Itu perintah. Bahkan ayat Matius 10 ayat 38 mengatakan barang siapa tidak pikul kuk atau pikul salib, ia tidak layak bagi Tuhan. Tidak layak artinya tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi kriteria, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi oke, kita clear di sini ya, bahwa tidak ada di antara kita yang berpikir bahwa hanya orang tertentu, hanya kelompok tertentu, hanya kelompok pendeta, hamba Tuhan, pelayan, orang-orang yang sukarelawan atau orang-orang aktivis gereja saja yang pikul salib atau pikul kuk. Kita semua yang termasuk pada kelompok orang percaya, kita semua harus memikul salib, memikul kuk yang Tuhan pasang. Tetapi kabar baiknya yang ingin saya sampaikan adalah kuk yang Tuhan pasang pada kita, salib yang Tuhan tetapkan untuk kita pikul itu ternyata di Matius 11 ayat 29 tadi dijelaskan bahwa kuk yang kupasang itu ternyata enak dan ringan. Nah, ini adalah satu cara pandang atau perspektif, dan ini cara pandang dari sudut pandang Tuhan. Tuhan melihatnya bahwa apa yang ia pasang pada kita justru enak dan ringan, ya. Saya ingin saudara-saudara kita memahami mengapa enak dan ringan. Sebelum kita lanjut, mengapa enak dan ringan, saya ingin saudara pahami secara garis besar bahwa yang menyertai kita dalam perjalanan pikul kuk itu, yang menyertai kita dalam perjalanan pikul kuk ini, saudara, pertama ada Bapa di sorga. Ada Bapa di sorga dalam Yeremia 29 ayat 11. Kemudian ada Tuhan Yesus yang sedang duduk di sebelah kanan Allah. Roma 8 ayat 34. Ada Roh Kudus yang diam dalam kita. Di 1 Korintus 6 ayat 19. Kemudian ada firman yang menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi suluh pada jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Kita tidak baca ayat karena ini panjang. Kemudian setelah firman jadi pelita bagi kaki kita, malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga kita siang dan malam. Bahkan berkemah sekeliling kita orang percaya. Mazmur 34 ayat 8. Juga ada hati nurani yang sudah dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus. Ibrani 10 ayat 22.
Kemudian masing-masing kita memiliki gembala yang menggembalakan kita. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5. Dan yang terakhir kita punya saudara seiman yang selalu saling menopang satu dengan yang lain. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pihak. Pertama Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang di sebelah kanan Allah, Roh Kudus yang ada di dalam kita, firman yang menuntun langkah kita, malaikat yang menjaga kita, hati nurani kita yang menegur kita juga yang mengarahkan, gembala, hamba Tuhan, orang tua rohani yang membimbing kita, bahkan saudara-saudara seiman yang menopang kita. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita jadi lemah, tidak ada alasan untuk kita kehilangan kekuatan, karena Bapa di sorga saja cukup. Apalagi bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus dan semua pelengkap yang lain. Kalau Bapa menolong saudara, siapa yang bisa mengalahkan? Kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Roh Kudus kekuatan kita, siapa yang dapat melemahkan? Nah sekarang, saudara-saudara, kita sudah tahu bahwa faktanya bahwa pikul kuk itu adalah sebuah keharusan, bahkan kewajiban. Pikul kuk, pikul salib adalah keharusan. Saudara, saya punya analogi pemahaman seperti ini. Saudara tidak bisa menyebut saudara punya diri ini seekor siput jika saudara tidak siap untuk memikul rumah siput. Seekor siput yang tidak rela memikul rumah siput atau rumah keong, maka dia tidak layak disebut siput atau keong. Dia pantas dipanggil linta. Ya. Jadi seekor siput yang pengen mempertahankan statusnya sebagai siput atau keong, dia harus pikul rumahnya, ya. Dia harus pikul bebannya, ya. Jadi analogi berpikir ini, kalau saudara pengen jadi anak Tuhan sejati, jadi pengikut Kristus sejati, saudara tidak bisa lepas dari pikul kuk yang Tuhan pasang. Kalau saudara minta lepas, boleh, tapi saudara akan jadi seperti siput dan keong yang tidak punya rumah, yang berubah status menjadi seekor linta. Ya, linta dan siput kan sama ya. Ada jenis, kalau di laut jenis moluska. Ini jenis keong, dan yang membedakan linta dan siput adalah rumahnya. Jadi saudara dan saya ya dibedakan ya. Dengan orang kebanyakan, kalau kita ikut Yesus, kita harus bersedia pikul kuk yang Tuhan pasang. Bersedia pikul salib yang Tuhan taruh. Saudara yang mau pikul salib, ketik di situ, saya bersedia pikul salib. Saya bersedia pikul kuk yang Tuhan pasang. Ini adalah komitmen yang membedakan banyak orang yang akan menuju, akan capai pada kemuliaan dengan orang-orang yang akan tinggal dalam kehinaan. Karena tak ada salib, saudara, tak ada kemuliaan. No cross, no glory. Ya, kita mau melihat kemuliaan, tidak ada jalan pintas. Jalan rayanya justru adalah kita harus pikul kuk yang Tuhan pasang. Kita harus pikul salib yang Tuhan taruh. Mungkin saudara punya salib, punya kuk, bukan soal ekonomi, tapi saudara sedang pikul kuk soal rumah tangga. Mungkin saudara punya kuk dan salib bukan soal rumah tangga, tapi saudara sedang bergumul dengan pekerjaan dan lain-lain. Tapi saya jelaskan sebentar ya. Setelah kita masuk dalam kerajaan Allah, kalau kita betul-betul masuk dalam kerajaan Allah, jadi waktu kita percaya Yesus, kita sudah melihat kerajaan Allah. Tapi waktu kita dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus, maka kita masuk dalam kerajaan Allah. Waktu kita berada dalam kerajaan Allah, di sana ada fasilitas ya. 1 Korintus 4 ayat 20. Saudara, bagaimana kuk yang Tuhan pasang itu jadi enak dan jadi ringan. Kita lihat saudara fasilitas.
untuk orang-orang yang pikul kuk yang hidup dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 4 ayat 20. Ya, 1 haleluya. Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, Ya. tetapi dari kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Saudara yang ada dalam kerajaan Allah, siapa mereka? Saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, artinya percaya Yesus bisa lihat kerajaan Allah. Kalau saudara bersedia di cleansing, dibersihkan oleh firman dan Roh Kudus, maka saudara masuk dalam kerajaan Allah. Dan kalau saudara ada dalam kerajaan Allah, waktu saudara pikul kuk dan pikul beban, maka ayat ini bilang di kerajaan Allah, saudara diberi kuasa. Kuasa itu bisa ada dua. Kuasa secara dunamoo atau dunamis, atau secara exousia. Dunamoo atau dunamis adalah power, kekuatan, tenaga. Exousia artinya adalah sebuah otoritas, ya, legalitas, right standing. Saudara diberi kepercayaan, diberi hak, kuasa untuk bertindak. Nah, pada waktu kita ada dalam kerajaan Allah, saudara sebenarnya beban seberat apapun, kalau saudara punya otoritas, saudara punya power, beban jadi ringan, bukan? Kalau kita punya power, kita punya kekuatan, legalitas, right standing, kita bisa bicara pada iblis, iblis keluar kau. Kita bisa bicara pada membawa, pergi kamu. Kenapa? Karena kita punya legal standing, right standing, kita punya power, kita punya exousia, itu diberi hak untuk atas nama kerajaan Allah, kita bisa memberhentikan badai. Kita bisa membungkam kerajaan kegelapan. Nah, saudara-saudara, yang kedua, dalam Roma 14 ayat 17, walau kita pikul beban, pikul salib, tapi kalau kita ada dalam kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17 bilang, jadi 1 Korintus 4 ayat 20, kita diberi kuasa. Ku diberi kuasa, ya, dari Raja Mulia. Kemudian Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, Ya. damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita pikul salib, pasang, tapi pada saat yang sama kita berada di kerajaan Allah, maka di dalam kerajaan Allah, saudara, terdapat fasilitas yang pertama. Kerajaan Allah bukan soal makanan, tapi soal kebenaran. Saudara-saudara, kalau saudara hidup benar, beban ringan. Amin. Kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran, beban jadi berat. Ya, kita akan disiksa oleh perasaan bersalah kita. Kalau kita benar, namanya right standing. Kita berdiri benar, legal standing. Kita punya pendirian perusahaan legal. Tidak bisa digugat, tidak bisa diambil alih begitu saja. Ya, kadang-kadang kita punya rumah, tapi sertifikatnya masih atas nama orang lain, gampang diambil orang. Jadi kalau di kerajaan Allah legal standing, right standingnya kita punya, ya. Jadi saudara-saudara, justru pada saat kita tidak punya kebenaran, maka hidup kita jadi berat. Saya kasih contoh, ya. Saudara-saudara yang pengalaman waktu membawa mobil pada saat saudara tidak punya SIM. Bagaimana perasaan saudara kalau saudara bawa mobil, tidak bawa SIM, terus ketemu polisi. Bahkan polisi pun sedang bertugas. Tugas yang lain tidak sweeping. Tapi kalau kita tidak bawa SIM, kita pikir dia mau tangkap kita. Jadi legal standing tidak ada, right standing tidak ada, kebenaran tidak ada, maka kita jadi gelisah. Kita jadi takut. Kita jadi tidak percaya diri. Jadi saudara, kalau kita pikul kuk, kita pikul beban, kita pikul salib,
Tapi kalau kita ada di kerajaan Allah, kita memiliki kebenaran, maka beban itu jadi ringan. Bahkan kita ketemu polisi, kita bilang, halo Pak, apa kabar? Tapi kalau saudara tidak punya SIM, atau SIM ketinggalan, atau SIM kadaluarsa, saudara punya perasaan tidak tenang. Perasaan tidak enak karena tidak punya kebenaran. Hidup kalau tidak benar, di suami istri, di keluarga, hati juga tidak tenang. Ya. Hidup kalau tidak benar dalam dunia hukum, maka saudara harap-harap cemas karena bisa tiba-tiba dijemput oleh pihak keamanan. Ya. Misalnya kalau seseorang itu korupsi, maka hidupnya pasti tidak akan tenang. Dia pasti H2C, harap-harap cemas. Karena bisa saja satu waktu akan terekspos dan akan mengalami masalah. Jadi kalau saudara punya beban itu supaya ringan, mari hidup dalam kebenaran. Amin. Nah, di kerajaan Allah juga ada yang namanya sukacita. Jadi kalau saudara pengen ya, ini Tuhan kasih kita fasilitas supaya kita bisa memikul dan beban itu jadi ringan. Tuhan kasih kita sukacita. Haleluya. Sukacita. Pengalaman saudara ya, kalau ada mau cuci piring misalnya, ada pekerjaan yang banyak di depan kita, tapi kalau hati kita gembira, pekerjaan yang menumpuk tetap ringan kalau hati kita ada sukacita. Tapi kalau hati sudah tidak ada sukacita, sedangkan mau angkat sendok atau garpu pun terasa berat. Kenapa? Karena perasaan berat atau ringan, hidup ini bergantung salah satu adalah pada perasaan sukacita. Kalau orang melayani Tuhan sukacita, berat ringannya jadi relatif ya. Kalau saudara punya beban bagi saudara berat, tapi beban yang sama bagi orang lain yang hidupnya sukacita, itu bisa jadi ringan. Jadi ini bukan soal pengurangan berat, tetapi soal bagaimana suasana hati kita. Jadi kalau kita ada sukacita, kemudian Roma 14 ayat 17, kalau kita ada damai sejahtera, hati tidak galau, ya, hati tidak kacau, hati tidak gundah gulana, maka ada banyak pekerjaan yang orang lain rasa berat. Ada sesuatu yang orang lain rasa berat sekali, tapi bagi kita yang hidup dalam kerajaan Allah akan terasa ringan, bro. Akan terasa ringan. Kita sebentar, saya akan bahas tentang sikap-sikap yang akan menjadi petunjuk adanya perasaan ringan di hati ketika kita pikul beban. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin saudara-saudara menyadari bahwa pikul salib, pikul kuk itu berguna. Halo, pikul kuk, pikul salib itu berguna. Pikul beban yang Tuhan taruh, sebab ada beban yang harus ditanggalkan. Ibrani 12, yang harus ditanggalkan adalah beban dan dosa. Ada beban yang harus ditanggalkan, tapi ada beban yang harus kita pikul. Yang kita harus pikul adalah kuk, dan yang kita harus pikul adalah juga salib. Haleluya. Jadi saudara-saudara, bahwa Tuhan menaruh beban dengan satu tujuan. Saudara lihat bahwa Tuhan menaruh beban ada gunanya, ya. Haleluya. Jadi saudara ketik di situ, pikul kuk itu ada gunanya. Pikul kuk itu banyak manfaatnya. Pikul salib itu banyak kegunaannya. Nah, satu kali saudara-saudara ada seekor tikus dan seekor siput, ya. Seekor siput dan seekor tikus, dan siput itu ngomong begini, ini hanya sebuah ilustrasi saja. Wah, kenapa hidup saya begitu lambat bergerak? Saya lambat bergerak, tidak sebebas tikus yang sana. Tikus begitu lincah, loncat sana, loncat sini, bergerak dengan bebas karena tidak ada yang dia pikul. Tapi siput merasa bahwa beban yang dia pikul ini
membuat ia punya gerakan menjadi lambat. Ia tidak bisa segesit tikus. Pada saat mereka sedang dalam satu lokasi, saudara, tiba-tiba ada seekor burung elang menukik ke bawah dan menyambar salah satu dari mereka. Saudara tahu siapa yang disambar oleh burung elang? Yang disambar adalah tikus. Karena seketika saudara-saudara, siput beringsut, dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Maka siput aman seketika. Sementara si tikus yang gerakannya begitu lincah, justru gerakan yang lincah ini yang membuat dia mudah dilacak oleh burung elang yang sedang mencari mangsa. Saudara-saudara, beban yang kita pikul itu banyak manfaatnya, banyak gunanya. Saya ingin saudara-saudara pahami bahwa Tuhan tidak pengen taruh beban pada kita hanya sekedar membuat kita pikul sesuatu saja. Tetapi ada tujuan. Dengan kita pikul salib, sebentar saudara akan menerima mahkota, ya. Saudara akan terima mahkota kemuliaan. Saya bilang di awal tadi, no cross, no crown. Tidak ada salib, tak ada mahkota. Tanpa salib kita tidak akan pernah menikmati mahkota. Sekali lagi ketik no cross, no crown. No cross, N-O-C-R-O-S-S. No cross, no crown, N-O-C-R-O-W-N. No cross, no crown. Tak ada salib, tanpa salib tak ada mahkota. Jadi saudara-saudara, mari kita terus berjuang. Karena memang tidak bisa menghindar. Kita dapati dua ayat di awal tadi, Matius 11 ayat 29 dan Matius 38. Pikulah kuk yang aku pasang. Dan yang kedua, bahkan barang siapa tidak pikul salib, mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Atau tidak pantas bagi Tuhan. Atau tidak berkenan di mata Tuhan. Atau tidak diterima oleh Tuhan. Atau tidak masuk kriteria di mata Tuhan yang menjadi murid. Atau tidak memiliki hak untuk menjadi pengikut Kristus. Akan kena diskualifikasi. Jadi tidak bisa lari saudara-saudara ya. Jangan ada yang berpikir saya mau jadi orang Kristen. Saya mau jadi anak Tuhan. Saya minta izin untuk tidak pikul kuk. Tidak, saya minta izin untuk tidak pikul salib. Anda salah paham kalau berpikir seperti ini. Karena bahasa orang saya pernah dengar bilang begini, Yesus aja nyalip, apalagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus saja sang guru agung kita, Tuhan kita, Raja kita saja nyalip. Artinya dia disalib. Jadi bagaimana dengan kita ini kerucu-kerucu pengikut-pengikutnya, terus tidak rela disalib. Saya ingin saudara makna disalib ini memang luas, bukan secara harafiah. Tapi intinya, saudara sudah ketik tadi, saya harus rela pikul salib. Saya harus rela pikul kuk. Tanpa itu tidak ada perkenanan. Tanpa itu tidak ada kelayakan. Atau saya ulang lagi bahasa saya. Tanpa pikul rumah siput, seekor siput hanya pantas dipanggil linta. Tanpa pikul kuk beban seorang anak Tuhan hanya pantas disebut dengan penggembira. Bukan believers, bukan members, bukan disciples, dan bukan ministers. Berapa banyak ministers, pelayan-pelayan, ketika tidak bersedia pikul beban, tidak bersedia ditegur, tidak bersedia dididik, tidak bersedia pengen jadi Kopassus, tetapi tidak rela latihan Kopassusnya. Padahal kalau kita pengen jadi Kopassus, kita harus rela latihannya Kopassus juga ya. Kalau saudara tidak rela latihan Kopassus, sudah pada kita tidak berharap menjadi Kopassus. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat saudara-saudara ada banyak orang yang agak salah paham dengan hal ini. Saya tegaskan kembali, bahwa tidak ada orang bisa ikut Tuhan dan dianggap layak tanpa bersedia pikul salib. Saudara lari kemana? Prinsip firman ini
bukan hanya istilahnya lokal, tapi ini sifatnya juga regional, nasional, internasional, bahkan universal. Jadi seandainya aku punya sayap terbang ke bumi yang mana, saudara akan ketemu Alkitabnya sama, isinya sama. Ikut Tuhan harus pikul kuk yang dipasang. Ikut Tuhan harus pikul salib yang Tuhan pasang. Sekali lagi, tanpa itu kita tidak layak, tidak pantas menjadi murid, menjadi pelayan apalagi ya. Jadi murid, jadi believers, members, disciples, ministers, kemudian yang terakhir, the son in the house of God. Kita menjadi anak-anak Allah yang dewasa di rumah Allah. Pikul salib adalah sukacita. Amin. Pikul salib, kalau saudara pikul dengan sukacita, ada lagu, pikulah salibmu serta pandang. Senin tahuin kemana? Pikul salib, saudara-saudara, kalau kita pikul dengan rasa sedih akan berat. Kalau kita pikul salib dengan rasa murung, dengan ekspresi murung akan lebih berat. Pikul salib dengan galau akan lebih payah kita pikul. Tapi kalau kita pikul dalam kebenaran, kita pikul dalam sukacita, kita pikul dalam suasana hati damai sejahtera, berat seberat apapun akan jadi ringan karena ada Bapa di sorga menopang kita, ada Yesus yang berdoa syafaat untuk kita, ada Roh Kudus yang memberi kekuatan dari dalam kita, ada malaikat yang berjaga berkemah siang malam di sekeliling kita. Kemudian ada firman yang menuntun kita setiap hari. Ada saudara-saudara gembala, orang tua rohani yang mendoakan kita. Dan ada saudara-saudara seiman. Ada 8 kekuatan yang mengcover kita. Bagaimana kita tidak akan bersemangat walaupun harus pikul. Saudara-saudara, the power of unity. Kita bersatu, Bapa, Anak, Roh Kudus, dan seluruh jemaat bersatu. Maka beban-beban saudara akan jadi ringan. Itu namanya the power of gotong royong. Saling menopang, saling baku tongka, saling baku bantu, saling menguatkan, saling mendorong. Kita akan jadi kuat pikul beban kita. Nah, haleluya. Sekarang saya ingin saudara pahami ayat Matius 11 ayat 2 ayat 30, baca kembali. Matius 11 ayat yang ke-30. Bunyi firman Tuhan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Pak Gembala, Pak Pendeta, yang tidak salah ini ayat ditulis. Kenapa ini ayat bilang ini pikul kuk, pikul salib kok enak. Pikul kuk kok enak dan ringan. Ayat ini saudara tidak salah. Saya ada teliti sedikit, dia punya bahasa asli. Kata enak, kata ringan, menggunakan kata Kristos, Kristos. Pakai X, X-R-E-S-T-O-S, Kristos. Atau Kristos. Ya, enak atau ringan, Kristos ini sebenarnya begini ceritanya ya. Saudara ingat ceritanya bahwa enak ataupun ringan ini benar-benar adalah satu pemahaman yang saudara harus pahami baik-baik ya. Kuk itu ringan, kuk itu enak. Kenapa? Karena begini ceritanya. Kuk itu adalah gandaran, pasangan, atau kayu melintang yang ditaruh di atas 2 ekor lembu. Ya, 2 ekor lembu yang dipasangkan pada sebuah gerobak atau roda. Jadi dia jadi enak tuh begini saudara-saudara ya.
pasangan yang dari kayu itu dipasang pada lembu. Yang pertama kali pikul, saudara, pertama kali dipikul, pasang pada leher, pada 2 ekor lembu atau sapi, saudara, pertama kali dipasang terasa berat dan sakit. Pertama kali dipasang terasa berat dan sakit. Para lembu ini mungkin kalau bisa berekspresi, bisa menangis, bisa merasa begitu malang nasibnya. Kok harus pikul kuk pasangan gandaran. Pasangan gandaran kuk itu adalah kayu berat yang dipasang di leher lembu, ya, kemudian dipasang untuk menarik gerobak atau menarik bajak, membajak ladang atau sawah. Itu kata kuk, ya. Pasang pertama kali terasa berat, terasa sakit. Tapi apa boleh buat? Karena kodratnya adalah lembu atau sapi. Diciptakan untuk, ya, salah satu. Selain diperlukan susunya, dagingnya, sapi diperlukan, lembu apalagi diperlukan untuk menarik bajak, menarik alat transportasi gerobak. Nah, pada saat dipasang pertama, ini sampai proses bisa jadi enak nih dari awal. Pasang pertama terasa berat, terasa sakit. Tapi apa boleh buat? Tidak ada pilihan lain. Tetap harus maju, tetap harus pikul. Siapa suruh jadi lembu? Siapa suruh jadi sapi? Ini hanya bercanda saja. Kita harus pikul kuk, pikul salib, tanpa ada alasan untuk kita melepaskannya. Bahasa tadi saya bilang, siapa suruh jadi anak Tuhan? Kita tidak boleh balik, saudara-saudara. Tidak ada no turn back, tidak ada titik balik, ya. Tidak bisa berputar arah balik. Ini jalur satu arah, ya. Jadi saudara-saudara, kedua, dipasang kali yang kedua, itu kulit luarnya mulai mengalami ruam. Ruam itu belas. Ada gesekan-gesekan karena berat dan sakit, maka kulit luar dari di punggung sapi atau lembu mulai ada ruam. Ruam itu kulit yang memerah dan karena belas. Orang Manado bilang belas. So mulai belas. Saudara, so lebih sakit lagi ini. Oh Tuhan, tapi kira kalau ikut Tuhan tambah ringan Tuhan. Ternyata rekote tambah gulung-gulungnya. Jadi tambah sekian. Pada kesempatan tertentu orang salah paham. Bahwa ini kenapa Tuhan bawa kita seperti Israel. Kenapa kita dibawa di padang gurun, Musa? Kenapa kita dibawa ke tempat ini? Apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga kita harus mati di sini? Saudara, Tuhan suruh saudara dan saya pikul kuk bukan untuk mati. Amin. Tuhan suruh saudara dan saya pikul salib bukan untuk mati di perjalanan, tetapi untuk naik tingkat, naik level, menuju kemuliaan, ya. From glory to glory. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang selanjutnya. Jadi pada pikulan yang kedua, so mulai rasa belas di belakang ini. Antara leher si lembu so belas. So berat, sakit, so belas. Nah kalau belas, saudara, kalau boleh bicara, so boleh tidak usah pasang. Tapi apa daya, kuk harus pasang. Haleluya. Kalau saudara mau lari, boleh. Tapi tetap akan ketemu. Mulai lagi pasang baru. Jadi pada waktu pikul, 11 rasa sakit. Pada pasang yang ketiga, 16 tadi saudara, dikenai dengan kuk yang tidak diamplas, kuk yang tidak diperhalus. Taruh lagi di leher yang sudah ada belas, yang kedua, sudah sakit, sudah berat, sudah belas, tambah satu, jadi luka. Nah, luka tadi tetap harus pikul. Berapa
proses pembentukan yang Tuhan buat bagi mereka. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, sekarang yang keempat, sudah dalam keadaan berat, dalam keadaan sakit, sudah belas, sudah luka, pikul lagi. Setelah pikul, sekarang saudara-saudara, berdarah-darah. Oh, haleluya. Dalam keadaan seperti ini, orang-orang yang pikul kuk pengen mundur. Orang-orang yang pikul salib pengen, saudara, pulang kampung saja. Orang-orang pengen menyerah. Orang-orang pengen give up. Orang-orang pengen gulung tikar. Tapi saudara-saudara, Tuhan bilang, mari kita terus berlari sampai langkah kita yang terakhir. Allah menghendaki kita tidak berhenti. Nah, pada saat ini saudara-saudara, pada saat sudah luka, berat, sakit, sudah belas, luka, sudah berdarah, saudara bayangkan pada kondisi ini, saudara-saudara, kita tidak punya pilihan lain. Kita punya pilihan cuma satu, maju terus, haleluya. Kita punya pilihan cuma satu, kita terus bergerak, mengikuti teladan Tuhan, setia sampai akhir, setia sampai langkah yang terakhir. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada bagian ini, saudara-saudara, ada waktu ini yang namanya beban itu enak. Beban itu enak. Beban itu ringan. Pada saat apa? Ketika sudah luka, sudah sakit, sudah luka, sudah berdarah-darah. Tapi karena kuk itu terus dipasang lagi, terus dipasang. Yang sama dipasang, rasa sakitnya masih ada. Tetapi apabila seekor lembu terus tekun memikul, pikul, satu waktu saudara-saudara, perhatikan pada roda-roda sapi yang sapinya sudah lama menarik gerobak. Pada punggungnya, pada bagian belakang leher dari sapi, biasanya sudah ada bagian kulit dan daging yang berwarna hitam yang sudah mengeras. Dan itu dalam terjemahan mungkin kita orang Manado sudah menjadi kalat yang tebal. Dan tebalnya ini saudara-saudara membuat apa yang namanya beban, kuk, rasa sakit itu pada level ini, pada posisi ini, semua yang berat, semua yang sakit, semua yang berdarah-darah, semua yang saya daftarkan dari awal tadi, pada posisi tertentu saat seseorang atau seekor lembu atau sapi bertahan, akhirnya satu waktu punggung lembu itu mengeras dan menebal. Kemudian ada satu level punggungnya mati rasa, ya. Mati rasa artinya tidak lagi terasa apa-apa. Sampai pada level itu, saudara-saudara, ditaruh bebannya masih ada situ, tetapi beratnya sudah tidak terasa, sakitnya sudah tidak terasa, beban sudah tidak terasa, karena berat, beban, dan rasa sakit sudah tergantikan oleh satu perasaan yang namanya mati rasa. Tidak ada lagi terasa, dan bahkan telah berubah menjadi sebuah sukacita, telah berubah menjadi sebuah kekuatan, telah berubah menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita aplikasikan hidup kita, ya, bagaimana kita pikul kuk, bagaimana kita pikul salib. Salah satu prinsip ajaran firman yang Tuhan ajarkan pada kita adalah
Jangan balas jahat dengan jahat. Saudara setuju? Kita punya beban pikul kuk yang Tuhan pasang adalah jangan balas jahat dengan jahat. Saudara renungkan, pertama kali saudara dihina rasa berat atau ringan? Pertama kali saudara rasa waktu dihina, saudara semua kita rata-rata merasa agak berat, bukan agak berat, berat sekali. Tapi kita diminta untuk tidak membalas, katakan amin. Kita dihina tidak boleh balas. Kalau saudara balas, berarti saudara tidak pikul salib. Kalau saudara balas, saudara tidak pikul kuk yang Tuhan pasang. Pertama kali saudara dihina, rasanya memang tak putar ini dunia. Pertama kali saudara dihina orang, rasanya ini tidak mampu. Pertama kali saudara dihina, rasa-rasa ini dunia meruntuh. Pertama kali saudara dihina, saudara bilang mau taruh di mana kita pemuka. Saudara akan bilang dari kita kecil sampai kita sebesar sekarang, tapi mama tak pernah bikin begini pak kita. Dari kita kecil sampai kita sekarang seom-om, tante-tante begini, tak pernah orang bikin begini pak kita, bro. Ini perasaan awal pertama ketika kita dihina orang. Tapi kalau kita ikut firman pikul kuk yang Tuhan pasang, jangan balas bro, jangan balas ses, jangan baku balas ya, haleluya. Jangan bilang begini, cuma dorang boleh, cuma dorang itu barol. No, jangan ngomong begitu. Pembalasan adalah hak Tuhan, amin. Pembalasan adalah kepunyaan Tuhan. Kalau memang ada pembalasan, biar Tuhan yang balas. Tapi saudara, hancur ini hati kalau orang hina. Apalagi orang gagah begini, kalau orang bilang besai, ya tidak mampu mau terima. Kalau kok memang asli besai, orang bilang besai, masih pun belum bisa terima. Tapi apapun namanya penghinaan, kalau kita mau belajar pikul kuk yang Tuhan pasang, pertama kali mengalami rasa berat, jangan balas, tahan, amin, tahan, haleluya. Kalau orang sosere, tahan. Orang bilang katanya kamu, katanya, ya katanya, silakan apapun kata-katanya, kita tetap pikul kuk yang Tuhan pasang. Jadi pada saat kita mulai menahan diri tidak balas, dihina kedua kali, masih terasa berat 11 di leher ini saudara. Dihina ketiga kali, sejabah luka saudara-saudara. Dihina keempat kali, sebab darah bro. Haleluya, tapi tidak balas. Dihina kelima kali saudara, soalnya nak mampu komang ini, tapi tetap tahan. Dihina ke-6 kali saudara, mulai bakabal ini saudara perasaan. Dihina ke-7 kali, saudara somati rasa ini perasaan. Lama-lama saudara-saudara, kurang jatahnya, kan ada bahina tadi atau nyanda? Kenapa? Karena ini perasaan sudah betul-betul diubah. Kuk yang Tuhan pasang, jadi enak, amin. Jadi ringan, haleluya. Tapi coba kalau dihina pertama kali saudara langsung angkat peda, maka saudara belum lolos di langkah awal. Saudara lolos dalam arti bebas, tapi saudara tetap akan bertemu dengan orang yang lain. Dengan orang yang kedua, orang yang ketiga. Tapi kalau saudara belajar pikul kuk, disinilah beban itu jadi ringan. Haleluya. Pada level tertentu saudara-saudara, pada saat-saat tertentu, seluruh dunia pun membuli saudara. Seluruh dunia menghina saudara. Saudara sepertinya tidak ada lagi perasaan. Karena aku ini sudah mati. Aku yang kaku, yang tidak laku harus dipaku. Ya, paku di kayu salib. Agar yang aku yang kaku, yang tidak laku ini boleh dipakukan. Dan sekarang
Hidup yang kuhidupi sekarang, bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Maka saudara, kalau pertama kali dihina tetap bertahan, tidak balas. Kedua kali dihina tetap bertahan, tidak balas. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Maka saudara, pada akhirnya saudara bisa bicara seperti Yesus. Saudara bicara seperti Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Jadi saya yakin saudara, pada level tertentu, apa yang namanya perasaan sakit di awal akan justru menjadi perasaan enak di akhir. Perasaan sakit di awal akan menjadi perasaan yang indah di akhir. Seperti ilustrasi sebutir mutiara. Pertama, konon cerita mutiara terjadi, prosesnya adalah ketika cangkang dari kerang ini terbuka dan tanpa sengaja masuk sebutir pasir dalam cangkang dari kerang ini, dan kemudian ketika ia menutupnya, kerang tidak punya tangan untuk mengeluarkan, kerang tidak punya jari untuk mengeluarkan pasir yang menyakitkan dalam cangkangnya. Tapi apa daya, dari awal sampai akhir, si kerang hanya mengeluarkan air matanya. Air atau cairan dari tubuhnya membungkus pasir yang tajam, membungkus pasir yang keras, membungkus pasir yang menyakitkan. Tetapi karena ia bertahan, sampai pada satu waktu, kerang ini ditemukan oleh penyelam-penyelam mutiara. Dan ketika mereka membukanya, maka mereka menemukan di dalam kerang terdapat sebuah mutiara yang mahal. Padahal awalnya mutiara itu mungkin adalah sebutir pasir yang menyakitkan, sebutir pasir yang menggelisahkan, sebutir pasir yang menusuk bagian-bagian yang halus, yang lembut di dalam cangkang kerang itu. Jadi saudara, awalnya berat, tapi kalau kita bisa bertahan seperti Yesus, ya, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal dan jauh melebihi dari semua penderitaan yang pernah kita alami. Tidak ada pembandingnya, saudara-saudara, ya. Kalau penderitaan kita ditindas, dianiaya, 2 Korintus 4 ayat 8, ditindas, dianiaya, dihempas, dan itu bagi kita sudah tidak lagi terasa apa-apa, itu berarti kuk dan beban sudah jadi ringan. Amin. Ketika kita ditindas, kita dianiaya, kita dihempas, dan tidak ada lagi rasa sakit di hati ini, walaupun beban itu masih ada, tapi kita sudah merasa enak dan ringan. Haleluya. Orang akan bilang, bro, kenapa bro begitu tenang, sementara orang di sana kacau balau bicara tentang bro. Bro, kenapa bro begitu santai, sementara orang di sana begitu pusing dengan keadaan bro. Kenapa? Karena kita telah belajar untuk pikul kuk yang Tuhan pasang. Karena kita tidak bisa lari dari kuk yang Tuhan pasang. Kuk yang kita pikul bisa saja oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena kita melakukan kesalahan. Kuk yang kita pikul mungkin karena kebodohan kita. Tapi kalau Tuhan pakai untuk melatih kita, hari kita survive, bertahan sampai langkah terakhir, maka kita akan melihat awalnya saudara-saudara kita berjalan maju sambil menangis. Tapi satu waktu kalau kita tekun, satu waktu yang membuat berat, yang membuat kita menangis, justru itu yang membuat kita pulang dengan sorak-sorai. Mazmur 126 ayat yang kelima dan 6, coba lihat hasil akhir saudara-saudara, ya. Sementara siap-siap dibaca. Jadi pertama kali saudara disakiti tidak balas. Kedua kali saudara disakiti tidak balas. Ketiga kali saudara tetap tidak balas. Tapi kebanyakan orang bilang begini, bro, so 3 kali ini komang. Ini senyanda komang, nanda so 3 kali. Saudara, sabar itu bahasa Yunaninya makrotumia.
Makro itu lawannya adalah mikro, ya. Makro itu besar, lapang. Kalau saudara ingat makrokosmos, ya. Alam jagat raya yang maha besar ini makrokosmos. Kesabaran itu selebar itu. Kesabaran yang tanpa batas, saudara, kesabaran yang ada batas bukanlah kesabaran. Bagaimana begitu? Ya, kita tetap tidak ada pilihan lain untuk tetap bersabar dalam penderitaan kesesakan. Tekun dalam doa. Sampai saudara Mazmur 126 ayat 5 dan 6 bisa baca. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 dari kitab Mazmur 126. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang berjalan maju sambil menangis. Menangis ini bukan karena cengeng, tapi menangis karena memang tak ada jalan lain selain menangis di kaki Tuhan. Kalau saudara dihina, diabaikan, menderita, tidak ada jalan lain. Menangis adalah cara untuk mencurahkan isi hati pada Tuhan. Tuhan Yesus mengerti bahasa air mata. Tuhan Yesus mengerti bahasa air mata. Sekali lagi, setiap air mata yang bukan karena cengeng, air mata karena pikul kuk, itu ditampung di kirbatnya Allah, ya. Tidak semua air mata, sebab ada air mata buaya. Jadi ada air mata yang Tuhan tampung di kirbat Allah. Air mata mana? Air mata karena saudara tetap bertahan waktu pikul kuk. Saudara tetap bertahan waktu pikul salib. Ada banyak orang pengen jadi ringan beban, pengen jadi ringan salibnya. Ada sebuah cerita, 2 orang berjalan pikul salib, dan saking beratnya karena mulai tanjakan. Salah seorang bilang, "Bapa di sorga, saya minta tolong, kalau boleh salib saya dikurangi panjangnya." Tuhan bilang, "Jangan." Oke, maju lagi. Sudah makin berat, dia bilang, "Tuhan, kalau boleh sekali ini saja salib saya dipotong, karena sudah sangat berat." Sementara panjang salib pada 2 orang ini sama, berat salib pada 2 orang ini sama. Kemudian sudah mendekati puncak, satu orang ini bilang, "Tuhan, terakhir saya minta tolong, saya bilang salib ini minta dikurangi." Nah, saudara-saudara, saya cerita ini hanya sekedar ilustrasi. Akhirnya beberapa kali ke depan Tuhan izinkan dia potong salibnya, bahkan sampai 3 kali. Pertama kali 10 cm, kedua kali tambah 10 cm, ketiga kali 30 cm. Sampai di puncak temannya, ternyata saudara, ada 2 tebing, tebing di sini dan tebing di sana, dan ada jurang yang sangat dalam. Dan antara jurang, tebing sini dan tebing sana, itu harus ada kayu yang ditaruh sebagai jembatan untuk melanjutkan perjalanan. Apa yang terjadi? Ternyata panjangnya jurang, lebarnya jurang itu sama panjang dengan salib yang mereka pikul. Jadi pemikul salib pertama pas tiba di atas, dia taruh salibnya, pas dia langsung menjadikan jembatan. Dia nyebrang, diangkat salibnya, dia jalan lagi. Yang ada potong-potong salib tadi sampai di atas. Kemudian dia pengen nyebrang. Dia lihat, ternyata pakai salib. Waktu dia pasang salibnya, sudah tidak pas. Gara-gara dia sepotong 3 kali. Saudara-saudara, berat atau ringan hidupmu, jangan juga potong kopi salib, ya. Karena salib itu berguna untuk menolong kau satu waktu. Engkau tidak tahu kapan, tapi penghinaan yang engkau alami hari-hari ini berguna di masa depan untuk pembentukan karaktermu. Diabaikan hari-hari ini, rasa sakit hari-hari ini ternyata bisa berguna di masa depan. Ketika engkau nanti kembali dengan sorak-sorai, kembali dengan berkas-berkas. Berapa banyak orang pengen jalan pintas karena mereka tidak pengen pikul salib tapi pengen mahkota. Mereka tidak pengen pikul kuk, tapi pengen melihat kemuliaan Allah. Allah tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa disogok. Dia punya jalan, tidak sama dengan jalan kita.
jalan Tuhan dan jalan manusia, rancangan Tuhan dan rancangan kita, jauhnya seperti tingginya langit dari bumi. Yesaya 55 ayat 5, 6, 7, 8. Jauhnya sangat terpaut jauh. Jadi Tuhan suruh kita pikul salib karena dia punya tujuan. Tuhan suruh kita tidak cengeng karena dia punya tujuan. Tuhan suruh kita jadi tegar untuk pikul kuk, supaya satu waktu saudara yang sudah terlatih ini sudah bisa merasa kuk itu ringan. Bukan cuma ringan, kata enak di sini artinya sudah saudara bayangkan di atas leher dari lembu tadi sudah ada beban, sudah ada kuk, orang masih bisa naik di atas lehernya dan dia merasa apa yang baru saja naik di atas saya tidak terasa apa-apa karena sudah jadi ringan. Saudara pengen hidup sudah ringan? Haleluya. Jangan buang rumah keongnya, amin. Jangan potong salibnya. Jangan ambil jalan pintas. Kalau kau harus bergumul dengan rumah tangga, itu adalah cara Tuhan untuk melatih hidupmu, amin. Untuk membentuk engkau menjadi orang-orang perkasa, jadi anak-anak kerajaan Allah yang akan memenangkan peperangan melawan iblis. Kalau kita tidak bisa menang di rumah untuk mengalah dengan suami dan istri, bagaimana kita bisa mengalah pada orang di jalan raya, amin. Bagaimana kita bisa mengalah pada orang di kantor? Kalau kita tidak bisa mengalah pada orang rumah, bagaimana kalau orang yang tidak kenal datang menyerang kita? Tentu kita orang akan beda dan kemudian kita menjadi orang-orang sama dengan orang-orang yang tidak kenal Yesus. Saya percaya jika mau pikul kuk, Tuhan akan membuat kita menerima apa yang namanya beban yang berubah dari berat menjadi ringan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Dalam nama Yesus hamba bersyukur untuk firman. Lebih kurangnya Roh Kudus yang jelaskan di hati kami. Haleluya. Amin.